Setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk segala kasih-Mu yang boleh kami terima setiap hari. Bapa, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh kembali mendengar sharing iman dengan penuh iman dan harapan. Nama-Mu kami puji untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo, apa kabar sahabat semua? Berjumpa dengan sahabat Kanisius SMGM Cabang Kimbana. Mari kita menyaksikan sharing pengalaman iman tentang perjalanan iman selama bergabung dengan komunitas SMGM, yaitu bagaimana proses menuju kemerdekaan jiwa. Sharing pengalaman iman saya ini termotivasi dari Injil Yohanes bab 10 ayat 27. Dia mengatakan, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku." Awal perjalanan iman saya sebelum menjadi anggota komunitas SMGM. Pada bulan April 2019, Kepala sekolah menyampaikan bahwa Bapak dapat tugas mengawas ujian nasional dari Dinas Pendidikan pada SMPK Lahurus. Saya kaget, kenapa saya sendiri yang mengawas di situ, sedangkan teman-teman yang lain mengawas ujian di sekolah terdekat dengan mudah pergi dan pulang juga siang dan kembali ke rumah mereka. Sedangkan saya harus menginap. Pikiran saya karena ada rasa marah juga ada, benci dengan orang yang mengatur semua ini, bahkan menuduh dengan orang tertentu. 1 minggu sebelum berangkat mengawas ujian, saat itulah muncul rasa rindu ingin bergabung dalam suatu komunitas rohani untuk mendamaikan hati dan menenangkan jiwa. Tetapi komunitas apa yang saya bisa bergabung? Itu saya bertanya di dalam hati. Tibalah saatnya saya berangkat ke tempat mengawas, yaitu SMPK Lahurus. Pada sore hari, saya tiba di tempat dan diterima oleh suster kepala sekolah. Lalu suster bawa saya ke rumah penginapan khusus, rumah untuk pendamping asrama putra. Di asrama saya bertemu dengan anak-anak peserta ujian nasional. Hari kedua anak asrama setelah ujian menceritakan keadaan kepala Monsignor Gabriel Manek dan mata air yang penuh dengan keajaiban, terutama untuk kesehatan jasmani dan rohani. Maka hari ketiga setelah ujian, saya bersama dengan anak asrama pergi ke pela tersebut, lalu minta izin dengan suster untuk masuk berdoa di kepela tersebut. Setelah selesai berdoa, kami pergi melihat dan mengambil air untuk saya bawa pulang ke rumah. Setelah tugas mengawas selesai, lalu saya balik ke rumah. Dengan senang hati, saya menceritakan pengalaman saya selama di Lahurus untuk dibagikan kepada keluarga. Mereka semua
serius mendengar cerita tersebut, keajaiban pertama kali air yang saya bawa dari Lahurus menenangkan cucu pertama saya yang berumur 2 tahun selama 2 minggu pada bulan September. Cucu saya selalu menangis pada malam hari. Saya teringat bahwa ada air yang saya bawa dari Lahurus, yaitu air dari Bapak Monsinyur Gabriel Manek SPD. Ketika saya percikan air pada mukanya selama 3 malam, sebelum tidur saya percikan dulu, setelah itu stop, dan anak ini tenang. Dari kejadian itu, saya percaya bahwa air dari Bapak Monsinyur Gabriel Manek di Lahurus sangat luar biasa keajaibannya. Pada Februari 2020 muncul WA Group yang dikirim oleh Pater Sil. Di sini saya penasaran, lalu saya tanya kepada Pater lewat WA. Grup SMGM ini maksudnya apa dan tujuannya apa, Pater? Lalu Pater Sil dia jawab dan dijelaskan lewat WA. Barulah saya mengerti, dan dengan senang hati saya mengatakan saya siap bergabung. Lalu Pater minta, kalau begitu tolong mengajak juga teman-teman lain, sehingga di Kimbana nanti menjadi satu kelompok atau satu cabang. Dan tugas ini saya ragu-ragu untuk terima, karena baru pertama kali mengajak orang untuk bergabung dalam satu komunitas rohani. Lalu saya beranikan diri, dalam hati saya katakan, bersama Tuhan pasti bisa. Puji Tuhan, tahun 2020 saya berhasil menghimpun sahabat-sahabat yang lain dengan jumlah sekitar belasan orang. Dan tahun 2021 dia meningkat lagi menjadi 30 lebih orang sampai dengan sekarang. Dari pengalaman ini, lalu saya merenung dan merefleksi. Kenapa saya sendiri yang ditunjuk pergi mengawas di tempat sekolah yang jauh dan harus menginap? Yang kedua, saya merenungkan yang kedua juga. Kenapa anak-anak serama putra peserta ujian memperkenalkan kepada saya kepela dan mata air yang penuh mujizat dari Bapak Monsinyur Gabriel Manek? Yang ketiga, saya merenungkan lagi. Apakah dengan pengalaman ini Tuhan memanggil saya lewat tugas mengawas ujian dan mengenal kepela dan mata air suci dari Bapak Monsinyur Gabriel Manek SPD, atau sebagai satu bentuk jawaban atas kerinduan saya untuk bergabung dalam satu komunitas rohani yang namanya SMGM? Bertolak dari pengalaman ini, nas kitab suci yang pas dengan pengalaman saya ini, yang dari awal saya katakan dan saya menyebutkan Injil Yohanes bab 10 ayat 27 ini, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Bulan Juni tahun 2020, Pater Sil sebagai pendamping memilih dan mengangkat badan pengurus SMGM cabang Kimbana. Pada saat itu, Pater Sil bersama sahabat yang lain, mereka memilih saya untuk menjadi ketua. Karena rasa tanggung jawab sebagai seorang ketua, minggu pertama saya ajak berdiskusi dengan sahabat lainnya. Maka hasil diskusi yang pertama, bahwa adakan doa rutin setiap hari Jumat pada sore hari dan setiap rumah para anggota. Hasil diskusi yang kedua, diadakan baksos.
untuk para jompo, lansia, dan orang cacat. Dan hasil diskusi yang ketiga, dan selalu semua anggota wajib mengikuti semua kegiatan atau program yang diberikan oleh SMGM Pusat. Buah dari keaktifan dalam mengikuti baik program pusat maupun program SMGM Cabang Kimbana antara lain, jumlah anggota saya semakin bertambah. Juga ada rasa damai, ada rasa tenang, karena setiap hari Jumat berdoa bersama, lalu adakan sharing pengalaman iman, baik masa lampau juga masa sekarang yang dialami. Yang berikut banyak kenalan lewat Zoom, juga lewat pertemuan secara langsung. Juga kita mengenal Yesus sebagai andalan hidup semakin baik. Dan yang terakhir adalah penyembuhan dari penyakit. Nah, pengalaman ini yang sangat-sangat saya kagumi, karena dengan SMGM penyakit yang saya alami bisa sembuh. Pada tahun 2013 saya mengalami sakit dan berobat ke dokter. Hasil periksa labnya bahwa saya mengalami gangguan ginjal. Sejak itu saya takut dan cemas karena semua sudah tahu bahwa penyakit itu sangat berbahaya dan mematikan. Waktu itu anak-anak saya ada yang sudah SMA, SMP, dan SD. Belum ada yang sudah mandiri. Apa yang terjadi nanti kalau ada apa-apa? Dengan penyakit yang saya alami, saya setiap bulan selalu muncul rasa sakitnya. Pada tahun 2020, saya bergabung dengan komunitas SMGM atas jasa Pak Tersil yang meminta saya bergabung. Setiap doa pribadi, saya selalu mohon penyembuhan lewat doa Bapak Monsinyur Gabriel Manek. Dan juga minum air yang saya bawa dari Kepala Monsinyur Gabriel Manek. Karena saya sudah diangkat jadi ketua cabang SMGM Kimbana, maka saya curhat lewat doa dan Bapak Monsinyur Gabriel Manek. Saya katakan, Bapak Gabriel, bantu saya dalam doamu. Sembuhkanlah, jamalah aku, dan sembuhkan dari penyakit yang saya rasakan ini. Saya ketua menghimpun sahabat-sahabat yang lain dan memberitakan kebaikan doamu lewat sharing pengalaman iman, terutama untuk melanjutkan visi dan misimu. Doa ini terus saya ucapkan dalam doa pribadi. Tibalah saatnya program dari SMGM Pusat bahwa ada Munas kedua di Larantuka pada bulan November. Saya hadir bersama 2 orang sahabat saya mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan yang paling terkesan adalah melihat secara dekat jasad Bapak Monsinyur Gabriel Manek SPD dan mencium selimut yang dipakai pada saat doa, pada saat dia sakit. Setelah saya pulang dari Larantuka, rasanya lega, tenang, damai, baik di dalam rumah juga di tempat kerja. Pada tanggal 25 November malam sekitar jam 2, saya bermimpi didatangi oleh seseorang. Tetapi mukanya tidak kelihatan, hanya 2 tangannya sentuh dan memegang bagian tubuh saya yang tidak sakit. Lalu saya sadar dan saya bangun, dan saya baliklah tubuh saya, mau tunjukkan bagian tubuh yang sakit. Lalu saya tidur kembali. Namun 2 tangan tersebut tidak muncul lagi dalam mimpi. Keesokan harinya, saya berulang tahun tanggal 26 November. Pagi hari, anak-anak saya kirim video ucapan selamat ulang tahun. Juga dari sahabat-sahabat semua, sejak dari tanggal 26 November
sampai dengan saat ini rasa sakit yang selalu muncul setiap bulan tidak muncul. Dengan keadaan ini, saya menyimpulkan bahwa ketekunan dan keaktifan dalam melanjutkan visi dan misi, terutama dalam doa pribadi, dalam kelompok kecil, dan lewat Zoom, juga pelayanan yang tulus. Tuhan sungguh luar biasa. Hasilnya disalurkan dalam hati setiap kita. Para sahabat-Mu surga bermanek dengan taburan kasih, orang yang diundang atau dipanggilnya mengalami kesembuhan secara jasmani dan rohani, sukacita, kelegaan, dan kegembiraan dari pengalaman ini membuat saya semakin berusaha untuk mengenal secara mendalam tentang Yesus lewat pelayanan dengan sepenuh hati. Demikian cerita atau sharing pengalaman ini. Semoga sharing pengalaman ini bermanfaat bagi semua sahabat dimanapun berada. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa atas sharing iman yang boleh kami dengar pada hari ini. Semoga sharing iman ini semakin menguatkan iman kami akan Dikau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Singur Gabriel Manet, pribadi yang penuh kasih, Bapa pendiri, Kongregasi Putri Raja Rosari, bersama cinta kasihnya pada Bunda Maria, mengagungkan Yesus Sang Putra. Kami